Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, rekan CPNS dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Lisya Widiasari, biasa dipanggil Bunda Cica. Saya adalah guru PAUD atau guru taman kanak-kanak di Kecamatan Bendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Ya, salam kenal, dan channel YouTube saya adalah Guru PAUD Sabak. Ya, baiklah, di sini saya akan berbagi cerita kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada, rekan-rekan CPNS yang belum melaksanakan Latsar CPNS pada tahun ini. Saya sedang melaksanakan Latsar CPNS dengan pola blended learning. Jadi pola blended learning ini adalah pola yang baru ya teman-teman, karena sebelumnya Latsar CPNS itu dilaksanakan secara pembelajaran tatap muka ataupun klasikal. Jadi tahun ini kita menerapkan pola blended learning karena adanya pandemi COVID-19. Apa itu pola pembelajaran blended learning, teman-teman? Pola pembelajaran blended learning itu adalah proses pembelajaran tatap muka di kelas dipadukan dengan proses pembelajaran secara daring. Jadi nanti kita akan ada kelas pembelajaran online dan ada juga kelas tatap mukanya. Baiklah teman-teman, saya akan cerita apa saja ya yang harus kita persiapkan untuk menuju pelaksanaan Latsar CPNS Blended Learning tahun 2021. Yuk kita dengarkan ya. Oke, baiklah, dari poin pertama, persiapkan nih, teman-teman harus persiapkan dulu spot atau tempat yang nyaman untuk teman-teman melaksanakan kegiatan Zoom meeting. Dan yang kedua, teman-teman harus perhatikan di tempat tersebut pencahayaannya juga harus bagus. Karena kita kan akan menghadap ke kamera tuh. Jadi kalau bisa carilah pencahayaan yang bagus, karena nanti ketika kita masang background, backgroundnya nggak mantul nanti ke muka kita teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman juga harus memastikan koneksi internet atau jaringan internet dalam keadaan stabil, karena kita kan akan melaksanakan kelas pembelajaran online tuh. Jadi kelas itu akan berjalan sekitar beberapa jam. Jangan sampai kita terkendala sinyal sehingga kita nanti bisa keluar tiba-tiba dari kelas virtual Zoom. Nah yang selanjutnya teman-teman juga harus mempersiapkan seluruh peralatan yang digunakan terkait Zoom meeting. Misalnya modem kalau bagi yang tidak ada wifi ya, terus HP Androidnya, dan juga charger laptop atau charger HP, dan kabel terminal. Jadi teman-teman nanti tidak susah untuk bolak-balik untuk kalau misalnya lagi nge-zoom tiba-tiba laptopnya low baterainya, jadi teman-teman tidak harus susah mencari, sudah tersedia di sekitar tempat teman-teman duduk ya. Selanjutnya, sebelum teman-teman memulai Zoom, teman-teman ada baiknya melihat jadwal kegiatan yang telah di-share oleh panitia pelaksana sebelumnya. Kan aplikasi Zoom-nya dengan memasang background yang diberikan oleh panitia adalah background Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang berwarna biru itu ya teman-teman, ada logo LAN RI-nya. Jadi pasanglah background itu sebelum teman-teman melaksanakan kegiatan virtual Zoom meeting. Dan jangan lupa rename nama teman-teman di aplikasi Zoom dengan format. Biasanya kalau di kabupaten kami ya, yang pertama formatnya kelompok, misalnya kelompok 4 underscore nomor daftar hadir disingkat dengan NDH saya 35, jadi kelompok 4 K4 underscore NDH 35 Lisya Widiasari, begitu ya teman-teman. Selanjutnya setelah itu membaca dan memahami seluruh materi ataupun modul yang ada di dalam aplikasi MOOC yang kita
baca sebelum kita memulai kegiatan latsar ini teman-teman. Jadi seluruh modul di situ kan ada berbagai macam modul ya. Jadi ada baiknya teman-teman membaca dari agenda 1, agenda 2, agenda 3 dan agenda 4 apa saja misalnya poin-poin pentingnya. Karena apa? Karena nanti Widya Iswara akan menanyakan pendapat Anda semua, teman-teman semua, akan mereview ulang isi modul itu apa dan menanyakan kepada kita. Jadi Widya Iswara menganggap bahwa seluruh peserta Latsar CPNS sudah memahami modul-modul atau materi yang ada di dalam MOOC. Jadi ada baiknya kita membaca secara garis besar. Mudah-mudahan nanti teman ketika di kelas pembelajaran online lancar dalam diskusi dan menjawab pertanyaan dari Widya Iswara. Kita lanjut untuk persiapan hari pelaksanaan kelas pembelajaran online nih. Nah, jadi pagi itu teman-teman, misalnya jadwal kelas pembelajaran online yang dimulai jam 8, teman-teman sudah harus siap dari jam 7.30. Jangan lupa untuk memakai atribut lengkap. Atribut kita peserta Latsar CPNS yaitu jilbab hitam polos sebagai perempuan, baju kemeja putih, lalu bawahan rok atau celana hitam, memakai ikat pinggang korpri, memakai logo korpri dan juga name tag. Yang laki-laki juga begitu, rambut tidak boleh panjang. Dan teman-teman harus memakai atribut lengkap dan jangan lupa memakai dasi ya. Karena walaupun kita di rumah, tapi ada mungkin nanti saatnya Widya Iswara tiba-tiba akan melakukan sidak mendadak ya teman-teman. Kita disuruh berdiri, mungkin melihat kelengkapan pakaian peserta. Teman-teman harus membuka aplikasi LMS terlebih dahulu. Apa itu aplikasi LMS? Aplikasi LMS adalah aplikasi Learning Management System. Aplikasi yang digunakan untuk seluruh peserta Latsar CPNS 2021 dan juga seluruh kegiatan, seluruh tugas, materi, kegiatan apapun itu, absen peserta akan ada di dalam aplikasi LMS. Teman-teman, jangan lupa sebelum masuk ke dalam aplikasi juga harus login terlebih dahulu. Nanti saya akan masukkan link lengkapnya di deskripsi ya. Nah, setelah teman-teman masuk di aplikasi LMS, teman-teman langsung login menggunakan NIP teman-teman semua. Nah, NIP, dan setelah itu isi passwordnya. Passwordnya tergantung teman-teman yang sudah menyeting sebelumnya. Nah, setelah teman-teman masuk ke dalam aplikasi LMS ini, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mengklik absen pagi. Absen pagi sebaiknya dilakukan dari jam 7 sampai jam 9 dan absen sore sebaiknya dilakukan dari jam 15 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur bisa menyesuaikan ya. Setelah teman-teman melakukan kegiatan absen tadi, sekarang kita memasuki untuk kelas pembelajaran online. Di samping tombol absen tadi akan ada tombol hijau yang bertulisan kelas pembelajaran online. Silahkan teman-teman klik ya, kelas pembelajaran online. Di sana akan ada materi, akan ada live chat, akan ada kuis dan tugas. Silakan teman-teman klik tombol tugas. Di tombol tugas akan tertera seluruh tanggal kegiatan pelaksanaan Latsar CPNS. Teman lihat misalnya tanggal 14 Juni ada kegiatan kelas virtual Zoom meeting. Silahkan teman-teman klik langsung link Zoom-nya pada tombol tugas itu, langsung bergabung ke dalam Zoom. Dan ketika di dalam Zoom, kita akan langsung bertemu dengan teman-teman kita satu kelompok, dan juga ada satu kelompok, ada satu co-hostnya yang mengatur kegiatan Zoom tadi, dan juga akan ada Widya Iswaranya atau narasumber yang memberikan materi pelatihan pada hari itu. Nah, setelah mendengarkan pemaparan dari Widya Iswara, Widya Iswara akan memberikan tugas untuk kita, akan mengupload pada LMS. Jadi tugas bukan disampaikan pada link Zoom, tapi tugas disampaikan pada LMS. Jadi kita harus rajin-rajin untuk membuka LMS untuk ngecek tugas sudah masuk atau belum, tugas sudah diupload oleh Widya Iswara atau belum ya teman-teman.
Nah, setelah itu tugas itu juga harus dilihat ada batas waktunya. Misalnya tugas individu ini harus diupload sampai batas waktu jam 20.00 WIB. Jadi sebelum jam 20 teman-teman sudah bisa mengupload tugasnya ya. Tugas ini terbagi dua loh teman-teman, ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, tugas individu terbagi dua lagi, ada self activity dan self learning. Jadi teman-teman nanti akan membuat jurnal di dalam tugas self learning. Seperti di activity mungkin akan analisis atau membuat rancangan. Dan jangan lupa dilihat batas waktu pengumpulan tugasnya ya, jangan sampai lewat dari jam yang ditentukan. Jika misalnya teman-teman terkendala sinyal atau terkendala ketika mengupload, segera hubungi WI dan panitia. Mungkin hanya itu yang saya ceritakan terkait apa saja yang harus teman-teman persiapkan menuju kelas pembelajaran online Latsar Blended Learning. Nah, nanti saya juga akan coba men-share tugas-tugas apa saja yang sudah kami laksanakan di Latsar CPNS 2021 ini. Dan jangan lupa teman-teman mohon terus dukung channel ini Guru PAUD Saba dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya teman-teman. Saya hanya ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Semangat untuk Latsar CPNS 2021.